80 tahun sudah Indonesia merdeka, bendera berkibar, lagu kebangsaan bergema. Tapi, mari kita jawab dengan jujur. Apakah ekonomi kita juga sudah merdeka? Apakah petani di desa bisa menentukan harga hasil panennya? Apakah nelayan tak lagi tergantung pada tengkulak? Apakah anak muda bisa membangun usaha tanpa dikejar modal dan utang? Atau justru kita masih jadi penonton di tanah sendiri? Kemerdekaan sejati bukan hanya soal lepas dari penjajahan politik, tapi juga soal berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Dan di tengah gegap gempita saat proklamasi 17 Agustus 1945, ada satu tokoh bangsa yang sejak awal paham akan hal itu. Dialah Bung Hatta, sang proklamator yang bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan politik, tapi juga merancang jalan menuju kemerdekaan ekonomi. Nama lengkapnya Muhammad Hatta, sosok proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia, dan pria yang sangat mencintai tanah airnya. Tapi lebih dari itu, ia adalah seorang ekonom, pemikir tajam, dan teladan moral. Lahir di Bukit Tinggi, belajar ekonomi di Belanda, dan pulang membawa lebih dari sekedar ijazah. Ia membawa gagasan besar tentang kemerdekaan yang utuh, politik, dan ekonomi. Bung Hatta bukan hanya memerdekakan bangsa dari penjajah, tapi juga ingin membebaskan rakyat dari cengkeraman sistem ekonomi yang timpang. Ia percaya bahwa kemiskinan yang diwariskan oleh sistem sama bahayanya dengan kolonialisme itu sendiri. Penjajahan dalam bentuk baru adalah ketergantungan ekonomi. Itulah peringatan dari Bung Hatta, yang kini terasa makin nyata di tengah arus pasar bebas dan dominasi modal asing. Dan di tengah euforia kemerdekaan, Bung Hatta justru mengingatkan, jangan berhenti pada politik, perjuangan ekonomi belum selesai. Bung Hatta punya satu keyakinan kuat, ekonomi bukan alat untuk menguasai, tapi untuk membebaskan. Ia menolak dua kutub besar dunia saat itu, kapitalisme yang memberi ruang seluas-luasnya bagi pemilik modal, dan komunisme yang mengorbankan kebebasan individu demi negara. Bagi Bung Hatta, dua-duanya kurang relevan, karena keduanya sama-sama menjadikan rakyat kecil hanya sebagai alat, bukan pemilik kendali. Maka, ia menawarkan jalan ketiga, ekonomi gotong royong. Bukan ekonomi pasar bebas, tapi ekonomi yang berakar pada budaya bangsa sendiri. Ekonomi yang tidak menindas yang lemah, tapi justru memberdayakan mereka. Ekonomi yang tidak membuat segelintir kaya semakin berkuasa, tapi menciptakan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Beliau pernah mengatakan, sistem koperasi cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang suka gotong royong dan musyawarah. Kalimat ini bukan sekedar semboyan. Ini adalah kunci filosofis dari sistem ekonomi yang ingin beliau bangun. Dalam pandangan Hatta, rakyat tidak boleh hanya jadi penonton pasar, yang menunggu harga, nasib, dan arah ekonomi ditentukan oleh pihak luar. Rakyat harus menjadi pelaku utama, pemilik sarana produksi, pengelola hasil usaha, dan penentu masa depan ekonomi bangsanya sendiri. Ekonomi bukan hanya soal angka, grafik, atau pertumbuhan semata. Bagi Bung Hatta, ekonomi adalah soal martabat manusia. Apakah petani bisa hidup layak? Apakah pedagang kecil bisa bersaing? Apakah buruh dihargai sebagai sesama manusia, bukan sekedar biaya produksi? Bung Hatta percaya, tanpa keadilan sosial, kemerdekaan hanya akan menjadi slogan kosong. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan itu adalah dengan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan pada pasar, bukan pada modal, bukan pada elit. Bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekedar badan usaha. Koperasi adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi. Sebuah sistem yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek pasar. Di dalam koperasi, tidak ada dominasi modal,
Yang ada adalah kesetaraan hak, tanggung jawab, dan manfaat. Satu anggota adalah satu suara, bukan berapa rupiah kepemilikan modal. Inilah wajah ekonomi yang diperjuangkan Bung Hatta. Ekonomi yang tidak dikendalikan oleh segelintir orang yang paling kaya, tapi oleh rakyat sendiri secara kolektif. Koperasi adalah tempat belajar berdemokrasi, bukan di bilik suara, tapi di ruang ekonomi. Di sanalah rakyat membuat keputusan bersama, mengelola aset bersama, dan menikmati hasilnya bersama. Tujuannya bukan laba sebesar-besarnya untuk sebagian kecil orang, melainkan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Inilah perbedaan mendasar koperasi dengan korporasi. Tapi Bung Hatta juga sadar, koperasi tidak bisa dibangun di atas ketidaktahuan. Rakyat harus melek secara ekonomi, harus paham apa itu hak dan kewajiban sebagai anggota. Tanpa pendidikan ekonomi, koperasi hanya akan jadi papan nama, atau bahkan alat politik semata. Karena itu, Bung Hatta selalu menekankan, untuk membangun koperasi yang kuat, kita harus lebih dahulu membangun manusia koperasi. Dulu, koperasi lahir dari semangat perjuangan. Di tengah keterbatasan, rakyat bersatu, saling bantu, saling percaya. Koperasi menjadi simbol kemandirian, bukan hanya ekonomi, tapi juga martabat bangsa. Hari ini, koperasi justru sering dianggap lembaga pinggiran, tertinggal oleh startup digital dan disingkirkan oleh ekonomi pasar bebas. Padahal, Bung Hatta telah mengingatkan, koperasi adalah fondasi ekonomi rakyat. Jika fondasinya dibiarkan retak, maka yang roboh bukan cuma koperasi, tapi keadilan sosial itu sendiri. Kita boleh berbicara pertumbuhan ekonomi, unicorn, dan investasi asing. Tapi tanpa demokrasi ekonomi, kita hanya mengganti penjajahan asing dengan penjajahan oleh elit di dalam negeri. Dan koperasi, menurut Bung Hatta, adalah benteng terakhir kita, agar rakyat tetap menjadi pemilik, bukan penonton dalam tanahnya sendiri. Tahun 1953, dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Bung Hatta resmi dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Tapi, gelar itu diberikan bukan untuk penghormatan simbolik, bukan sekedar basa-basi politik, itu adalah pengakuan atas pemikiran yang jernih, perjuangan yang panjang, dan konsistensi yang tak kunjung padam. Bung Hatta tak hanya menulis tentang koperasi, ia juga hidup dalam nilai-nilainya, kesetaraan, kejujuran, dan pengabdian. Ia menolak memperkaya diri lewat jabatan, bahkan hingga wafat, ia tidak memiliki rumah pribadi. Inilah ironi sekaligus kebesaran seorang proklamator, ekonom, sekaligus negarawan, yang memilih meninggalkan warisan gagasan, bukan kekayaan. Bung Hatta menunjukkan bahwa ekonomi rakyat bukan utopia, tapi cita-cita yang layak diperjuangkan. Dan koperasi dalam pandangannya adalah jalan menuju kemerdekaan yang sebenarnya, ekonomi yang adil untuk semuanya. Sudah 8 dekade kita merdeka, tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kita masih setia pada cita-cita kemerdekaan ekonomi yang diperjuangkan oleh Bung Hatta? Apakah koperasi masih menjadi tulang punggung perekonomian rakyat? Atau sudah tersisih oleh sistem yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa keadilan? Apakah UMKM dan pelaku usaha kecil benar-benar didukung? Atau sekedar disebut dalam pidato, tapi dilupakan dalam kebijakan? Kalau Bung Hatta masih hidup hari ini, apa yang akan ia pikirkan saat melihat rakyatnya kembali terpinggirkan di negerinya sendiri? Perayaan kemerdekaan bukan sekedar upacara. Ia harus hidup dalam kebijakan, dalam sistem ekonomi, dalam keseharian rakyat. Saatnya kita kembali pada akar, dukung koperasi, kuatkan UMKM, dan bangun ekonomi yang berpihak pada yang kecil. Karena seperti kata Bung Hatta, kemerdekaan yang sejati adalah ketika rakyat tidak hanya bebas berbicara, tapi juga bebas secara ekonomi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus diperjuangkan. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.